Bab 7 membahas tentang sistem bus. Struktur interkoneksi. Komputer tersusun atas komponen-komponen atau modul-modul CPU, memori, dan I/O yang saling berkomunikasi. Kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul tersebut struktur interkoneksi. Rancangan struktur interkoneksi sangat tergantung pada jenis dan karakteristik pertukaran datanya. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus terdukung perpindahan data berikut. Memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun intrusi dari memori. CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. I/O ke CPU. CPU membaca data dari periferal melalui modul I/O. CPU ke I/O. CPU mengirim data ke perangkat periferal melalui modul I/O. I/O ke memori atau dari memori digunakan pada sistem DMA. Interkoneksi bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang berhubungan dua atau lebih komponen komputer. Sifat penting dan merupakan syarat utama adalah bus, media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Karena digunakan bersama, diperlukan aturan main agar tidak terjadi tabrakan data atau kerusakan data transmisikan. Walaupun digunakan bersama, namun dalam satu waktu hanya ada sebuah perangkat yang dapat digunakan bus. Struktur bus. Saluran alamat address bus digunakan untuk mengspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Saluran ini digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Juga digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses satu modul. Perlu diketahui, semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Semisal mengakses port I/O, maka port I/O harus memiliki alamat hardware-nya. Saluran kontrol. Kontrol bus digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan saluran modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan satu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Sinyal-sinyal kontrol terdiri atas sinyal pewaktuan dan sinyal-sinyal perintah. Sinyal pewaktuan menandakan validitas data dan alamat, sedangkan sinyal perintah berfungsi membentuk suatu operasi. Hierarki multiple bus. Bila terlalu banyak modul atau perangkat dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan kinerja yang disebabkan oleh semakin besar delay propagasi untuk mengkoordinasikan penggunaan bus. Antrian penggunaan bus semakin panjang, memungkinkan habisnya kapasitas transfer bus sehingga memperlambat data. Keuntungan hierarki bus jamak kinerja tidak adalah bus kecepatan tinggi lebih integrasi dengan prosesor. Elemen perancangan bus. Saat ini terdapat banyak implementasi sistem bus, tetapi parameter dasar perancangan bus dapat diklarifikasi berdasarkan jenis dedicated dan multiple metode arbitrasi, tersentralisasi, dan terdistribusi. Timing, sinkron dan tak sinkron, lebar bus, lebar address dan lebar data, dan jenis transfer data, read, write, modify, read,
Red Alter Bridge Block 84. Tujuan yang hendak dicapai dengan perancangan adalah bagaimana bus dapat cepat menghantarkan data dan efisiensinya tinggi. Intinya, karakteristik pertukaran data dan modul yang berkaitan merupakan pertimbangan utama dalam perancangan bus. Jenis bus. Berdasarkan jenis busnya, bus dibedakan menjadi bus yang khusus menyalurkan data tertentu, misalnya paket data saja atau alamat saja. Jenis ini disebut detect bus. Namun apabila bus dilakukan informasi yang berbeda baik data, alamat maupun sinyal kontrol dengan metode multiplex data, maka bus ini disebut multiplex bus. Keuntungan multiplex bus adalah hanya memerlukan saluran sedikit hingga dapat menghemat tempat. Namun kerugian adalah kecepatan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang lebih multiplex. Saat ini yang umum bus didedikasikan untuk 3 macam, yaitu bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Metode arbitrasi. Terdapat 2 macam metode arbitrasi, yaitu tersentral dan terdistribusi. Pada metode tersentral diperlukan pengontrolan bus sentral atau arbiter yang bertugas mengatur penggunaan bus oleh modul. Arbiter bisa suatu modul atau bagian fungsi CPU. Sedangkan dalam metode terdistribusi, setiap modul memiliki logika pengontrolan akses kontrol logik yang berfungsi mengatur pertukaran data melalui bus. Kedua metode arbitrasi intinya menugaskan satu perangkat, bisa modul I/O ataupun CPU, bertindak sebagai master kontrol pertukaran. Timing. Metode pewaktuan sinkron terjadinya event pada bus ditentukan oleh sebuah pewaktu clock. Sebuah transmisi 1-0 disebut siklus waktu atau siklus bus dan menentukan besarnya slot waktu. Semua perangkat modul pada bus dapat membaca atau mengetahui siklus clock. Biasanya satu siklus untuk satu event. Modul ini mudah diimplementasikan dan cepat, namun kurang fleksibel menangani peralatan yang beda di kecepatan operasinya. Biasanya digunakan untuk modul-modul tertentu yang sudah jelas karakteristiknya. Lebar bus. Lebar bus sangat mempengaruhi kinerja komputer. Semakin lebar bus, maka semakin besar data yang ditransfer sekali waktu. Semakin besar bus alamat, maka semakin banyak rank lokasi yang dapat direferensikan. Jenis transfer data. Dalam sistem komputer, operasi transfer data adalah pertukaran data antar modul sebagai tindak lanjut atau pendukung operasi yang sedang dilakukan. Saat operasi baca real, terjadi pengambilan data dari memori ke CPU. Begitu juga sebaliknya pada operasi penulisan, namun operasi kombinasi. Bus harus mampu menyediakan layanan saluran bagi semua operasi komputer. Contoh bus. Banyak perusahaan yang mengembangkan bus antarmuka, terutama untuk perangkat periferal. Di antara jenis bus yang beredar di pasaran saat ini adalah PCI, ISA, USB, SCSI, Futuran Bus, freeware, dan lain-lain. Semua memiliki keuntungan, kelemahan, harga, dan teknologi yang berbeda hingga akan mempengaruhi jenis-jenis penggunaannya. Bus ISA. Bus ISA industri standar
arsitektur yang pada dasarnya adalah bus 88 PC atau AT yang beroperasi pada 8.833 HMHZ. Keuntungan adalah bahwa pendekatan ini dapat mempertambahan kompatibilitas dengan mesin-mesin yang kartu-kartu yang ada. Pendekatan ini juga berdasarkan pada sebuah bus telah diselesaikan secara bebas oleh IBM kepada banyak perusahaan dalam rangka untuk menjamin bahwa sebanyak mungkin pihak ketiga dapat memproduksi kartu-kartu untuk PC pertama. Sesuatu yang kembali mengetahui IBM, setiap PC yang berbasiskan Intel masih menggunakan bus jenis ini, meskipun biasanya juga disertai dengan satu atau lebih bus lain. Bus PCI, Peripheral Component Interconnect. PCI adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezani atau bus periferal. PCI memiliki kinerja tinggi untuk sistem I/O berkecepatan tinggi seperti video, adaptor, NIC, disk, controller, sound card, dan lain-lain. Standar PCI adalah 64 saluran data pada kecepatan 33 MHz. Laju transfer data 264 MB per detik atau 2,111 Gbps. Keunggulan PCI tidak hanya pada kecepatannya saja, tapi murah dengan keping yang sedikit. Intel menerapkan PCI pada tahun 1990 untuk setiap Pentium-nya. Namun, mempercepat penggunaan PCI, Intel mempatenkan PCI bagi domain publik sehingga vendor dapat mengeluarkan produk dengan PCI tanpa royalti. Bus USB sebagai solusinya, 7 vendor komputer Compaq, DeX, IMB, Intel, Microsoft, NeXT, dan Northern Telecom bersama merancang bus untuk peralatan I/O kecepatan rendah. Standar yang berhasilkan dinamakan Universal Standard Bus (USB). Keuntungan yang dapatkan dan tujuan dari penerapan USB adalah sebagai berikut. Pemakaian tidak harus memasang tombol atau jumper pada PCB atau peralatan. Pemakaian tidak harus membuka casing untuk memasang peralatan I/O baru. Hanya satu jenis kabel yang diperlukan sebagai penghubung dapat menyuplai daya pada peralatan I/O. Sementara memudahkan pemasangan peralatan-peralatan yang hanya sementara dipasang pada komputer. Tidak diperlukan robot pada pemasangan peralatan baru dengan USB. Bus SCSI, Small Computer System Interface. SCSI adalah perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Mike Chitton pada tahun 1984. SCSI merupakan interface standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. SCSI menggunakan interface paralel dengan 8, 16, atau 32 saluran data. Terdapat beberapa macam versi SCSI. SCSI-1 dibuat tahun 1980 memiliki 8 saluran data dan beroperasi pada kecepatan 5 MHz. Versi ini memungkinkan sampai 7 perangkat dihubungkan secara desain. SCSI-2 diperkenalkan
tahun 1992 tengah spesifikasi 16 atau 32 saluran data pada kecepatan 10 MHz. SCSI-3 yang mendukung kecepatan yang lebih tinggi sampai saat ini masih dalam penelitian. Bus P1394 atau Vire. Semakin pesatnya kebutuhan bus I/O kecepatan tinggi dan semakin cepatnya prosesor saat ini yang mencapai 1 GHz, maka perlu diimbangi dengan bus kecepatan tinggi juga. Bus SCSI dan PCI tidak dapat mencukupi kebutuhan saat ini, sehingga dikembangkan bus performance tinggi yang dikenal dengan freeware P1394 standar IE. Pada P1394 memiliki kelebihan dibandingkan dengan interface I/O lainnya, yaitu sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan. Pada pernyataan, P1394 tidak hanya populer pada sistem komputer, namun juga pada peralatan elektronik seperti pada kamera digital, VCR, dan televisi. Kelebihan lain adalah penggunaan transmisi serial hingga tidak memerlukan banyak kabel. Terima kasih. Sekian presentasi mata kuliah organisasi komputer. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.